Halo teman-teman, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena menjadi sarana utama dalam berkomunikasi, menyampaikan gagasan, serta membangun pemahaman bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar informasi, tetapi juga sebagai cermin cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi antar individu. Oleh karena itu, pembahasan mengenai bahasa Indonesia menjadi relevan untuk diangkat, terutama di tengah perubahan sosial dan teknologi yang berlangsung sangat cepat saat ini. Seiring dengan perkembangan era digitalisasi, cara masyarakat berkomunikasi juga mengalami perubahan. Media sosial, aplikasi, dan berbagai platform digital memungkinkan komunikasi berlangsung sangat cepat, singkat, dan juga luas. Kondisi ini membawa banyak manfaat seperti kemudahan berbagai informasi dan memperluas jangkauan komunikasi. Namun, di sisi lain, situasi tersebut juga menghadirkan tantangan dalam penggunaan bahasa Indonesia, khususnya dalam menjaga ketepatan, kejelasan, dan kesantunan dalam berbahasa. Dalam praktik sehari-hari, dapat kita amati adanya berbagai bentuk penggunaan bahasa Indonesia, baik dalam ragam formal maupun informal. Variasi ini merupakan hal yang sangat wajar karena bahasa bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan kebutuhan penuturnya. Penggunaan bahasa santai, bahasa percakapan, atau bahasa gaul memiliki tempatnya masing-masing, terutama dalam situasi informal. Namun, penting untuk menyadari bahwa setiap konteks memerlukan pilihan bahasa yang berbeda agar pesan dapat tersampaikan secara efektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Salah satu fenomena kebahasaan yang sering kita jumpai adalah penggunaan istilah asing atau campuran bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Fenomena ini dapat dipahami sebagai bagian dari pengaruh globalisasi dan interaksi lintas budaya. Dalam banyak situasi, penggunaan istilah asing memang membantu menjelaskan konsep tertentu. Akan tetapi, fenomena ini mengingatkan kita akan pentingnya mengenal dan menggunakan bahan kata bahasa Indonesia yang telah tersedia, sehingga bahasa Indonesia tetap berfungsi secara optimal sebagai bahasa utama dalam berkomunikasi bahasa Indonesia. Selain itu, tantangan lain yang dapat kita amati adalah bagaimana pesan disampaikan di ruang publik. Karena komunikasi berlangsung cepat dan seringkali tanpa perencanaan matang, pesan yang disampaikan berpotensi ditafsirkan berbeda oleh pembaca atau pendengar. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan kata, struktur kalimat, dan kejelasan maksud memiliki peran penting dalam menjaga komunikasi yang berkualitas. Bahasa yang disusun dengan baik dan benar membantu menciptakan interaksi yang lebih harmonis dan saling memahami. Fenomena-fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari proses belajar dan kebiasaan yang terbentuk dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan keluarga, pendidikan, dan media memiliki peran besar dalam membantu cara pandang seseorang menggunakan bahasa. Oleh karena itu, pembahasan mengenai bahasa Indonesia bukan dimaksudkan untuk menilai baik ataupun salah secara sepihak, melainkan untuk mengajak semua pihak merefleksikan kembali bagaimana bahasa digunakan dalam berbagai situasi dan dalam berbagai komunikasi. Dalam dunia pendidikan, bahasa juga memiliki posisi strategis sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan. Penggunaan bahasa yang jelas, sistematis, dan sesuai dengan kaidah sangat membantu dalam menyampaikan gagasan serta runtut dan mudah dipahami. Hal ini bukan semata-mata soal aturan, tetapi juga berkaitan dengan upaya membangun komunikasi ilmiah yang efektif. Dengan bahasa yang tertata, ide dan pemikiran dapat diterima dengan lebih baik oleh pembaca atau pendengar.
Kasus-kasus yang pernah muncul di media massa mengenai kesalahpahaman akibat penggunaan bahasa menunjukkan bahwa bahasa memiliki dampak nyata dalam kehidupan sosial. Tanpa menyalahkan pihak tertentu, peristiwa-peristiwa tersebut dapat dijadikan pembelajaran bersama bahwa kehati-hatian dalam berbahasa sangat diperlukan, terutama di ruang publik. Bahasa yang disampaikan dengan jelas dan santun dapat minimalkan potensi salah tafsir serta menjaga hubungan sosial yang lebih baik. Di sisi lain, penting juga untuk memahami bahwa perkembangan bahasa merupakan proses alami yang tidak dapat dihindari. Bahasa Indonesia akan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, teknologi, dan juga kebutuhan masyarakat. Sikap terbuka dan adaptif perlu diimbangi dengan kesadaran akan fungsi bahasa sebagai alat pemersatu. Dengan menjaga keseimbangan antara kreativitas berbahasa dan ketepatan penggunaan, bahasa Indonesia dapat terus hidup dan relevan tanpa kehilangan jati diri. Sebagai penutur bahasa Indonesia, khususnya generasi muda dan sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam menjaga kualitas penggunaan bahasa Indonesia. Peran ini bukan dalam bentuk menghakimi atau membatasi, melainkan melalui keteladanan dan berbahasa sesuai konteks. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar merupakan salah satu bentuk kontribusi sederhana namun bermakna dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melalui video ini, pembahasan mengenai bahasa Indonesia diharapkan dapat menjadi sarana refleksi bersama. Refleksi bahwa bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga sarana membangun pemahaman, menghargai perbedaan, dan memperkuat identitas bangsa. Dengan kesadaran tersebut, penggunaan bahasa Indonesia di berbagai ruang komunikasi dapat menjadi sangat-sangat lebih efektif, santun, dan bermakna. Selain itu, penting untuk menumbuhkan kesadaran bahwa kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan bagian keterampilan hidup yang relevan dalam berbagai bidang, dalam dunia kerja, organisasi, maupun pelayanan publik. Bahasa yang jelas dan tertata membantu menciptakan komunikasi yang lebih efektif, profesional, dan saling menghargai. Bahasa yang digunakan secara tepat dapat memperkecil kesalahpahaman, memperlancar kerjasama, serta membangun kepercayaan antar individu. Oleh karena itu, membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sesuai konteks merupakan investasi jangka panjang yang berdampak positif, baik bagi individu maupun bagi kehidupan sosial secara luas. Lebih jauh, pembiasaan bahasa yang baik dan benar juga berperan dalam membangun budaya yang sehat, terutama budaya literasi. Ketika bahasa digunakan secara jelas dan terstruktur, hal ini sangat relevan di tengah derasnya arus informasi digital, di mana masyarakat dituntut untuk mampu memilah dan memahami pesan secara kritis. Bahasa yang tertata membantu penyampaian ide secara lebih akurat, sehingga informasi yang diterima tidak mudah disalahartikan dan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, bahasa Indonesia akan tetap menjadi bahasa yang kuat apabila digunakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Di tengah era digital yang serba cepat. Sebagai penutup, bahasa Indonesia akan tetap menjadi bahasa yang kuat apabila digunakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Di tengah era digital yang serba cepat ini, menjaga kualitas bahasa berarti menjaga kualitas komunikasi itu sendiri. Dengan demikian, bahasa Indonesia tidak hanya bertahan sebagai alat komunikasi, tetapi juga terus berkembang sebagai cerminan intelektual dan karakter bangsa Indonesia.